nih bahasnya. Belum baca, belum lihat. Yaudah jangan di-record lagi. Oh, yaudah. Masih nungguin ya. Bangsat kau. Joknya diulang 2 kali. Sekarang pada ngapain aja? Kerjaan udah pada libur, UAS udah selesai, libur panjang. Nah, yang barusan ngomong kerjanya party mulu, Bom. Kagak lah, mainnya kita nongkrong. Sibuk banget deh, Raffi Ahmad yang kalah. Ya, tai itu kan. Tapi Raffi Ahmad ngasihin duit, anjing gua kagak. Makanya. Tapi apa itu, Bom? Tapi kalau di Raffi Ahmad enak banget ya. Maksudnya ngapain aja ada aja di duitnya anjing. Tapi nggak enaknya kehidupannya expose banget nggak sih? Ini masuk kamar. Kor, kasih tahu Kor. Lo tahu tentang Raffi Ahmad kayak gimana, Kor? Enggak, gue walaupun nggak pernah ke rumah Raffi Ahmad nih, tapi gue tahu aja rumah Raffi Ahmad tuh kayak gimana, dalam-dalamnya. Tahu kan? Mau masuk rumahnya dari ruang tamu ke kamarnya itu gue tahu, kamar dia, kamar maknya gue tahu. Yang ke basement, ke kantoran lo tahu tuh? Tahu, terlalu terbuka soalnya kan. Oke. Gak enak sih hidup gitu. Makanya ya, aneh ya. Maksudnya iya sih, duit kenceng, apa-apa YouTube ada aja masuk-masuk. Tapi gimana anjir? Kalau misalnya privasi ini diambil. Iya sih. Tapi dengar-dengar kan waktu itu Raffi Ahmad udah ngebahas Rans Entertainment mau dijual ya. Kalau misalnya ke stasiun TV. Nah ini Margabut juga ada yang mau beli nih. Iya goblok. Baru banget ini. Oke. Ini pemeran utama belum ngomong deh tadi, Bang. Ngelek. Dengar kira di layar gue liat gitu. Ini delay. Kita lagi ngomongin Raffi Ahmad nih. Coba Rafathar ngomong @Indra. Rafathar. Coba gue pengen jadi Rafathar. Tapi nggak cocok sih, Indra. Kurang sih. Kurang putih. Kita kan di sini udah rans banget anjing. Gue Rafathar. Pascal Raffi Ahmad bisa lah. Bisa. Bom Nagita. Ekor Mary ini. Ya. Gue tuh arek mana tuh? Emang lu asisten di mana-mana, Kor? Bisa aja sen. Tapi jadi gitu-gitu. Tapi gitu-gitu dia itu loh, kontennya masih positive vibes loh. Family vlog lah hitungannya. Ya walaupun gua masuk ke konten dia yang nawar-nawar mobil, itu buat settingan sih. Itu seru sih, enjoy nontonnya. Kita bakal tahu nih arah kemana, tapi kita tetap nonton aja. Iya Soalnya tuh, Pan, orang-orang Indonesia tuh demen kemewahan, Bom. Pamer-pamer harta. Kagak, Bro. Sebenarnya yang nonton Rans itu tuh pada suka aja sama Nagita. Itu malu kan? Malu bego. Tapi emang iya nggak sih sosial media mau buat pamer? Iya. Balik lagi ke topik yang pas itu kita bahas. Kalau yang belum nonton videonya di sini ya. Iya, lo yang naruh ya. Gue nggak tahu cara naruhnya gimana. Lo yang naruhnya gimana tuh? Sosial media. Keren. Tapi gini nih, sebelum kita masuk ke topik nih. Kayaknya kita kalau kayak gini polosan banget ya. Belum ada gitu. Apa gitu, Pokari kayak. Sorry kita nggak di sponsor ya. Ini ada bego sponsor nih. Oke, tempat perkemahan Bogor. Lu kayak lagi ngebet camping, Bom. Aduh, ya nih pengen ketemu alam-alam gitu ini. Apa? Itu sadis banget sih, camping gitu ya. Ya, sama kebutuhan sosial media. Kalau sosial media nggak ditaruh sesuatu yang bagus, ya udah, bakal jadi hal-hal yang biasa aja. Untuk meningkatkan engagement sosial media, Bom. Iya. Tapi ada 2 hal, positif dan negatif. Ya kalau positif ya nge-share aja. Aja.
Ya kalau negatif. Negatif nih, Ya, gue dengar berita nih beberapa hari Ya lalu. kemarin, Ra. Ada manusia prank daging kurban isi sampah. Ini Aduh. ini contoh nggak belajar dari kesalahan nih. Itu Gua mah nggak- bener-bener pengen kebelet tenar sih, Indra. Kelihatan banget aja. Gue nggak mau nyebutin nama YouTube-nya, soalnya gue nggak mau pantas sama orang goblok. Ya gitu, dia soalnya udah melihat YouTube sebagai industri yang dapat menghasilkan. Bagaimana menghasilkannya? Ya dari viewer dan iklan. Nah, melihat keadaan seperti itu, ini nih, dia langsung membuat konten aneh dengan membagikan daging kurban yang ternyata isinya sampah. Dan gue dengar-dengar ancaman penjaranya 10 tahun. Bagus sih. Bagus. Tapi Bagus. kasusnya Bapak Novel jangan ditinggalkan sebenarnya. Kasih tahu aktivis. Memang Paham susah banget dah. nih. Bapaknya Gimana? aktivis apaan? Menurut lu gimana nih? Itu bagiin daging kurban isi sampah demi Waduh. meningkatkan engagement sosial media. Dari satu apa bebas ada yang mau berpendapat? Gua aja nih dari Pascal dulu deh. Jangan Kasih dari gua. Gua kan suka mencontoh Tahu, modifikasi. Kal. Mendingan yang lain Tahu, dulu Kal. ntar gua kasih pin my right. Kalau menurut gue nih ya, kalau menurut gue sih itu tuh udah suatu hal kayak gimana ya? Ya bener kata Indra, itu tuh pasti dia tuh ngelakuin hal itu tuh secara sengaja, dan tujuan dia ngelakuin hal itu tuh itu pun pasti ya emang gara-gara mau terkenal, walaupun pasti dia bilangnya bukan ini cuman bercanda konten bla 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 bla, pasti inti dari semua intinya itu ya pasti dia tuh mau terkenal secara instan dengan mencari sensasi ya. Itu dia ingin Kalau menurut kenal dengan mencari sensasi biar dapat duit kan. Soalnya dia melihat iya, YouTube atau sosial media lain udah sebagai industri untuk dia mencari uang. mungkin dia ngelihat kasus sebelumnya juga, Ndra, kasus yang bagi-bagiin Contoh. apa Bako tuh yang sampah juga. sembako. Sekarang gue tanya, itu orang sekarang jadi apa? Jadi artis aja di TV. Jadi Iya, artis. Salah nggak sih Indonesia tuh? Ya udah, besok konten kita gitu ya. Ke panti asuhan gitu biar langsung ekstrim gitu. Nggak mau Oh, gue. Tadi song Ogah. nggak mau gue. Ogah. Masuk neraka jangan ngajak, Kal. Oke. Ya kan Ini gua para viewers catat ya, Pascal mau kayak gitu. Kita mau nggak ikutan. Enggak. Kita nggak ikutan. Nanti kalau Rencana videonya gua- mau di-cut, silakan ya. Nggak gue tulis detik-detik atau menit-menit di videonya. Rencananya Maksudnya malah katanya- gua mau bikin panti asuhan, Ra. Insya Allah. Gimana, Bom? Menurut lu, Bom? Gimana ya? Patternnya influencer kan begitu. Bikin konten, kalau bagus ya lanjut, kalau blunder ya klarifikasi. Klarifikasi di Ya di mana? Ya di YouTube lagi, dapat YouTube lagi. Kalau gue Gitu bilang aja YouTube. terus muter. rakyat Indonesia tuh gampang banget memaafkan, cuy. Iya. gampang membenci juga, Kal. Enggak, Membenci. masalahnya yang diekspos apa? Selalu kemiskinan anjing. Iya. Kemiskinan menjadi komersil banget nggak sih? Gue tanya, yang dapat daging kurban itu pasti dikasih ke warga-warga yang tidak tidak mampu lah selama COVID ini. Nah, ya kalau menurut misalnya kalau BPS bilang kemiskinan itu orang yang di bawah tidak garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan kita berapa anjir? Tinggi. Sementara yang kalau kita mau tenar ya bahas aja itu terus sampai kapanpun. Coba Nah, gambarin, Bom, kurvanya, Bom. Aduh, gambar kurva lagi. Masa- Jam 12 masa- loh, Mas Ekor. Jam 12 loh, gambar kurva ini. masalahnya, Bom. Kan tadi yang lu bilang kalau misalnya tuh kita miskinnya cukup tinggi nih. Cuman rakyat kita tuh nggak suka bahas yang kayak gitu-gitu. Penonton pasar tuh nggak dapet. Tapi intinya yang dibahas prank itu apa? Tetap kemiskinan kan diekspos. Cuma diperhalus aja bahasanya. Gue sama aja kita ngebahas ini sama yang orang ngasih sampah. Ya Ngeprank sama gitu. aja. Kita juga ngekspos kemiskinan sekarang. Tetap pembawa Tetap. dengan bawaan kayak gini yang pasti laku yang mana? Pas. Ya.
yang masih gampang diterima masyarakat lah. Gue tanya sinetron di TV, kenapa laku? Ya karena deket sama real life anjing. Kalau nggak istrinya selingkuh, kemiskinan, Padahal- minjem duit. Padahal sinetron di TV itu ceritanya sama-sama aja anjir. Orang kaya nabrak tukang somai pacaran. Nah Nah, iya, ya di wah, expose kalau kan selalu itu. Kalau nggak bos Hah? pacaran sama OB, nggak mungkin aja. Iya, kalau nggak anak bos di perusahaan besar jatuh cinta sama OB pacaran. Wah. Kan anjir Iya. gitu kan. Gimana tuh? Yang di expose apa? Kemiskinannya kan, maksudnya ketimpangannya kan, perbedaannya Gitu. kan. Kalau Iya. nggak anak orang kaya putus pindah ke desa ketemu cewek cantik di desa pacaran. Itu Wah. Ya, anjing. gitu. Caca. Itu doang. Fix nih si Ekor sering nonton FTV aja. Ya, bisa dibilang gitu. Gue sering nonton FTV dulu. Ya, Sebenarnya dibuat patternnya udah jelas. dibuat kayak gitu soalnya masyarakatnya juga suka. Coba Iya. mau Anda gimana? melihat ada satu kasus. Terus Anda search username-nya di Instagram. Wah, ada 100 langsung muncul. Iya. Karena mau naik juga. Jelas. Coba Jangankan itu. kasusnya siapa ya? Sorry ini. Yang pas itu ada masalah prostitusi, inget kan lo? Yang Vivi. Itu. Gue iseng buka IG-nya. Gue refresh, nambahnya langsung. Gue refresh paling 5 detik, nambahnya langsung 3.000, 5.000. Gila gak tuh? Indonesia tuh the best, anjing. Masalah sosial media. Sekali refresh 3.000. Jangankan akun aslinya, Kor. Fake account-nya aja langsung banyak muncul, Kor. Kayak Iya, waktu itu. Langsung ada 100 username baru aja. Enggak, yang kasus itu tuh yang ngasih sembako waktu lagi masa PSBB. Fake account-nya tuh banyak banget langsung aja bikin. Gue juga pengen bisnis aja. Kayak gitu. Tapi yang gue nggak habis pikir, dia jadi artis anjing. Gimana orang nggak mau jadi kayak dia, ya nggak sih? Nyari masalah, dimaafin, terkenal, dirangkul artis, jadi artis. Iya, Kan maksud gue, siklusnya begitu. Siklusnya gitu iya, aja, Kor. Artis mana Kor yang rangkul waktu itu ngasih sembako, Kor? ya lah, ntar gue kena babak, ada papanya anjing, dilacak HP gue. Ya udahlah, berarti kan emang patternnya emang udah jelas kan. Di konten kreator, kalau udah mentok, pasti bikin sesuatu konten, kalau bagus lanjutin, kalau belum klarifikasi. Itu aja terus muter gitu patternnya. Iya, terlalu drama juga di YouTube. Enggak, lain bukan YouTube deh, sosial media di Indonesia. Misalnya ya, contoh bagus. Kita bikin podcast pertama kali di Indonesia. Misal. Pasti kan kita banyak diikutin kan sama itu sama konten kreator lain kan. Kayak banyak yang bermunculan. Itu sama nggak sih kayak prinsip ekonomi yang kita pelajarin itu kemarin tuh? Kasih paham, Bom. Apa tuh? Masalahnya PK lo tinggi, Bom. Gue nggak tahu dah, Bom. Yang itu, yang saking banyaknya pemain baru, demand terhadap suatu perusahaan tuh bakal turun. Iya. Ya salah satu buat ngakalinnya apa? Predatory pricing atau menaruh harga paling rendah. Ya kalau kita taruh di konsepnya sosial media, ya kasih konten receh aja. Konten vlog live banyak yang nonton. Yo. Halo guys, di sini ada kulkas, ada lemari, ada kompor, ada HP, motor. Satu lagi, kalau mau mancing engagement dari viewers, giveaway. Iya. Mulai kayak gitu-gitu tuh udah mulai hancur ya menurut gue sosial media. Salah satunya itu platformnya tuh YouTube yang sering gue tonton. Semenjak ada begitu gue sekarang udah jadi malas nonton YouTube. Untung gue sekarang langganan Netflix. Asik bocah Netflix. Sorry Netflix kita nggak di-endorse, tapi kalau Netflix mau masuk ya boleh lah. Kasih tahu lah. Ya. Tapi gue sebenarnya setuju aja selama kontennya itu masih bagus lah. Masih bagus. Nggak merusak moral. Iya, gue nggak nyalain sama pelaku yang bikin kayak gitu. Cuman rata-rata yang bikin kayak begitu videonya ya gitu dah. Ya emang bukan pasar gue mungkin, cuman
jadi gimana ya? Jadi apa-apa semuanya tuh ada game dulu terus kayak gitu mulu pembukaannya. Mending kayak itu tuh yang kayak piu 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 kayak gitu lucu Ya. tuh. Ya kan tergantung, kalau kan banyak pasar yang ada, bukan satu pasar aja terus yang ada di Indonesia kan. Yoi. Tapi partnernya cuma satu, itu tadi. Perbedaan aja. Jadi Tapi begitu. gimana dari lu, Ndra? Tadi lu kan udah nanya sama kita tuh. Kalau dari Apaan? gue jawabannya sih sama, hampir sama sama mereka. Sama pertanyaan awalnya itu. Kita kan belum dengar dari lu nih. Yang mana nih? Yang apa? Yang tadi, gue lupa pertanyaan lu. Yang kurban ini. Iya. Yaitu Sosial media. mereka sudah melihat sosial media sebagai industri untuk menghasilkan uang. Lalu untuk mendapatkan uang tersebut harus lewat view atau subscriber dan follower. Mereka mencarinya dengan cara yang begitu. Instan ya? Mereka tidak sadar itu merusak moral, tapi mereka lanjutkan karena mereka merasa mereka mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, mereka dapat profit, mereka dapat uang. Sedangkan mereka tidak melihat kalau konten mereka itu merusak moral para penontonnya. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih konten kayak gitu. Asalkan kita sendiri Kalau- aja yang filter. Harusnya ya. Iya. Kalau dia mau viral, ya kayak gitu harusnya pakai giveaway. Balik lagi aja. Gua setuju banget sama perkataan Bom. Sebenarnya mau dia bikin konten kayak gitu tuh nggak apa-apa ya, itu hak Ya, semua haknya orang dia. berkarya. Hak semua orang untuk berkarya bebas, tapi ya kita harus pinter-pinter memilih aja. Masalahnya orang industri yang kayak gitu itu malah demen. Jadi ya banyak yang ngelakuin hal kayak gitu tuh. Berarti kalau gue tanya ke lu, yang bego yang bikin konten apa penontonnya kok? Nggak bisa salahin. Ah, Nggak Nggak bisa bisa salahin. Nggak bisa salahin ini. Salah, Kalau gue gua- Soalnya salah. gue Kalau gue berani salah. ngomong yang Kalau bikin gue tetap konten. salah. Kalau gue tetap salah. yang bikin konten tetap salah, tapi yang nonton yang viral-viralin yang akhirnya dia bikin terkenal pun jadi salah. Cuma misalkan dia bikin konten udah didiemin aja. Maksud gua ya itu kan pasti orang Nggak yang bisa. mikir Nggak semua orang kayak gitu. Nggak semua orang punya umur yang cukup, tingkat kedewasaan yang cukup untuk memilah suatu konten. Nah, ya masalahnya sekarang anak bocah aja udah nggak ada zaman-zaman kayak kita main petak umpet. Sekarang main sama HP Nah gimana? itu makanya garda terdepan itu dari kreatornya sendiri. Gimana dia Enggak mencoba sih. yang baik Gua kepada nggak viewernya. Gue nggak setuju garda terdepan itu konten kreatornya sih. Gue lebih setuju garda terdepannya itu ya orang yang di rumahnya dia. Ya Nah orang itu tua. salah satunya. Orang tua itu garda terdepan. Ya sama aja kayak Tapi kan orang tua konten nggak bisa kreator. ngawasin 100%. Mungkin orang tua bisa mengingatkan atau memberikan edukasi. Tapi kan orang tua tidak bisa menjaga 100%. setuju. Dan yang Bisa Nggak, difilter mungkin- juga sih, Indra. Kalau menurut gue ya. mungkin di permasalahan itu kayak seharusnya tuh orang tua tuh nggak bisa kayak cara ngedidik anak di zaman dia sama di Bisa. anak zaman sekarang generasi Z itu tuh nggak bisa dididik kayak gitu. Oh, soal lu curhat sama kehidupan kehidupan lu ya? Kagak lah, kalau gue mah ngeliat dari podcast apa soalnya ya kalau misalkan orang tua kita masih berpikiran anak kecil dikasih HP kayak mau kapan maju Indonesia asik. Ya kasih aja, tapi kita batasi aja. Iya, Nggak bisa. harus ngebatasi. Cara ngedidiknya harus beda, Bom. Nggak bisa. Ya. Kan banyak nih pergaulan bebas misalnya. Sama aja kita ganti aja itu semuanya konten-konten bebas. Tergantung anaknya, tergantung lingkungannya mau taruh gimana. Kalau lingkungannya udah kayak seperti itu ya orang tuanya atau kakaknya dah. Kalau tuh dia punya kakak ya kakaknya atau gimana. Sebenarnya peran dari pemerintah juga sih perlu sih. Kayak Daring ya. kasih batasan umur lah misalnya gitu. Misalnya, Udah ada. Udah ada batasan umur. Cuma banyak kan juga kita fake kan- email. fake email Iya. kan bisa. Nggak bisa. Harusnya ya satu KTP, satu email, satu ID. Itu sih kalau kata gue mah. Loh, kalau yang belum punya KTP, dia misalnya ngupload atau nonton pakai akun bapaknya gimana? Ya, Kan nggak ada bisa. nick. Ada nick, ada Nik, kakak. nomor induk yang ada di situ. Kalau gue sih gitu sih. Satu Sebenarnya rencana itu nomor.
rencana itu mau masuk di EKTP nggak sih, Bom? Harusnya Harusnya. terkonek Tapi kan semua, tapi karena ter- terkorupsi, iya itu kan Terkorupsi. susah sebenarnya. terkorupsi jadi susah. Kayak nomor HP aja sih. Nomor HP sekarang kan udah registrasi pakai KTP kan? Alah, bisa diakalin kok. Iya sih. Itulah. Iya Itulah. kan. Orang Indonesia itulah. Semua yang bisa diakal-akalin. Bisa diakalin. Convert saya, Bang, KW berapa? KW 3. Berarti KW 2 kayak gimana? Nah, nanti Banyak mirip, Bang. Mirip. Jadi kalau disama-samain ya jangan marah. Sebagai content creator Iya. juga harus itu juga sih. Bermawas diri lah. Oh iya, sebelumnya kalau misalkan kalian ada yang kita seharusnya berlima nih sama Bintang. Jadi, Tapi gimana, Kor? Sikat, Kor. tapi Bintang ada satu dan lain hal yang akhirnya tidak bisa mengikuti podcast Margabut ini. Semoga kita bisa full team lagi ya guys, doain. Jadi Jam 12 malam baru Bom? record aja. Kesimpulannya, Bom? Kesimpulannya apa aja? Sosial media aja. Sosial media kalau dari gua sebenarnya nggak ada kesimpulan, Indra. Semoga doa gua aja deh, wish gua semoga orang setiap individu yang hidup, makhluk hidup ini yang ngerti main sosmed tuh bisa paham sama ngikutin, paham sama mana yang baik, mana yang buruk gitu. Yeah. Kita soalnya kan nggak bisa, kita itu hak mereka mau nonton atau bikin kayak gitu, jadi terserah mereka deh. Kita sebagai itu ya contohnya kayak gue sama Ekor tuh juga belum tahu kalau nggak tadi lu kasih tahu. Cuman gue sendiri karena lu udah kasih tahu gitu ya gue ngapain nonton, soalnya daripada gue pertama gue bisa dosa, kedua gue mana tahu gue nanti jadi kayak itu. Ya, itu Ya udah nih, waktu tinggal semenit, kita gratisan Zoom. Intinya gratisan ya. Intinya belajar dari kesalahan, jangan harus bisa memilah atau memfilter konten-konten sosial media. Udah itu aja sih sebenarnya. Iya sih, sebenarnya mau konten seberapa kalau diri lu sendirinya bisa filter sih ya nggak bakal viral juga. Ya, yang penting stop making stupid people famous.